Pemilihan Presiden 2024 semakin mendekati waktu pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Ya, strategi mendulang suara telah dikerahkan tim calon presiden dan wakil presiden untuk memenangkan daerah pemilihan, terutama di Jawa Timur sebagai daerah dengan suara pemilih terbesar kedua yang menjadi magnet untuk target kampanye pasangan Capres-Cawapres. Bergabungnya Hovifah dengan tim kampanye paslon nomor 2 Prabowo Gibran diyakini akan bisa menjadi daya gedor memenangkan satu putaran. Lantas suara Jawa Timur milik siapa? Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa secara resmi bergabung dengan tim kampanye nasional calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hovifah menepati janjinya untuk menyampaikan arah dukungannya dalam Pilpres 2024. Insya Allah sesuai janji saya bahwa Januari awal saya akan umroh, sepulang umroh saya akan menyampaikan posisi dukungan saya dan saya menyampaikan bahwa saya mendukung paslon nomor 2 dan saya siap menjadi Jurkamnas, saya siap masuk TKN. Apa yang menjadi regulasi saya akan mengikuti. Jadi kalau kita turun pihak Pak Wagub ini kan cuti. Nah, saya juga akan mengikuti sesuai dengan SOP yang ada. Masuknya Hovifah ke dalam TKN Prabowo Gibran menjadi amunisi baru untuk meraih suara di Jawa Timur agar dapat mencapai target satu putaran. TKN Prabowo Gibran sangat yakin perolehan suara pemilih di Jawa Timur akan diraih dengan besar. Itu saya yakin optimis satu putaran. Ya kan? Kenapa saya yakin optimis satu putaran? Karena memang masyarakat Indonesia juga lebih banyak menghendaki satu putaran. Buktinya berdasarkan survei-survei selalu pasangan Prabowo Gibran yang kemarin survei terakhir 48,05. Namun, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tetap berkeyakinan Partai Kebangkitan Bangsa PKB masih akan menjadi penentu kemenangan di Jawa Timur. Ketua Umum PKB tersebut bertekad akan memenangkan suara di Jawa Timur. PKB kan dukung yang lain dalam hal Pilgub, tapi Hovifah juga tidak mendukung PKB di 2019. Artinya nggak pengaruh apa-apa. Tidak menjadi tantangan ya? Optimis PKB tetap unggul, suaranya terbanyak di Jawa Timur. Amin. Dan itu daya tahannya kuat sehingga tidak ada urusannya lah, itu hak demokrasi masing-masing. Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP merupakan partai dengan suara terbesar di Jawa Timur pada pemilu 2019. Suara pemilih PDIP dapat menjadi modal besar untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Sebagai lumbung suara terbesar, Jawa Timur akan menjadi magnet untuk memenangkan pemilihan presiden 2024. Tim Capres-Cawapres pun mengerahkan tokoh berpengaruh di Jawa Timur untuk mendulang suara pemilih. Lantas, siapa Capres-Cawapres yang akan memenangkan suara di Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei elektabilitas partai politik dan capres-cawapres di Jawa Timur. Ya, survei dilakukan pada 16 hingga 28 Desember 2023. Seperti yang Anda lihat, elektabilitas capres-cawapres di Jawa Timur diperoleh paling tinggi oleh Prabowo Gibran dengan 46,7%, kemudian diikuti Ganjar Mahfud MD 26,6% dan juga Anies Muhaimin berada di posisi ketiga 16,2%. Ini merupakan elektabilitas partai politik di Jawa Timur. Kita lihat PDI Perjuangan meraih 22,5%, disusul oleh PKB 19,5%. Ada juga yang urutan ketiga yakni Partai Gerindra 16,9%, Golkar dan juga Nasdem. Ini 5 besar partai politik yang unggul di Jawa Timur.
Pertarungan politik untuk merebut suara di Jawa Timur bagi Pilpres mendatang terus bermanuver. Yeni Wahid ikut mendorong mesin politik Ganjar dan Mahfud MD dalam mendulang suara. Sementara Muhaimin Iskandar memimpin mesin politik Capres-Cawapres nomor urut 1 itu untuk menumpuk suara di Jawa Timur. Akankah manuver tokoh-tokoh ini bisa menggerus perolehan suara pasangan Prabowo Gibran di Jawa Timur? Nah, itu dia pertanyaan besar ya. Namun dengan bergabungnya Hovifah Indar Parawansa ke kubu Prabowo Gibran ini, akan seperti apa nanti peta pertarungan perebutan suara di wilayah Jawa Timur? Kami akan langsung membahasnya secara lengkap di Kabar Petang hari ini bersama dengan saya Maria Segar dan juga Andromeda Merkuri, dan juga sudah bergabung juga bersama kami di sini ada Mas Ciko Hakim, perwakilan dari Paslon 03. Selamat petang, Mas. Petang. Dan juga sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ini ada juru bicara dari perwakilan 02, ada Mas Emil Dardak, kemudian juga asisten pelatih Timnas Anies Muhaimin Jazilul Fawait, dan juga juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud Mas Ciko Hakim sudah bergabung bersama kami, serta pakar politik Hanta Yuda. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau ke Mas Emil terlebih dahulu. Mas Emil, tentu kita sempat mendengar bahwa Anda juga telah merapat ke paslon nomor 02. Kemudian sekarang ditambah lagi kekuatannya dengan Bu Hovifah di sana. Sebenarnya apa yang ingin dicapai? Apakah kemudian perolehan terbesar suara Prabowo Gibran di Jawa Timur dikhawatirkan diganggu oleh kedua paslon atau bagaimana? Kenapa kemudian harus diperkuat lagi dengan Anda dan juga Bu Hovifah di sana? Ya nggak begitu cara ngelihatnya dong. Kita tentunya mendukung yang memang sesuai dengan pilihan hati. Jadi Bu Hovifah sebagai gubernur hari ini, kemudian Pak Dekarwo, dan juga sebelumnya Pak Imam Utomo. Ini kebetulan hatinya sama semua, ingin mendukung pasangan calon Prabowo Gibran. Karena selama ini juga pemerintahan Bapak Jokowi ini dipandang oleh masyarakat Jawa Timur tingkat kepuasannya sangat tinggi. Mereka sangat senang dengan kebijakan dari pemerintahan Bapak Jokowi selama 10 tahun terakhir, dan meyakini bahwa memang dan semakin terang benderang hari ini bahwa memang Bapak Prabowo dan Mas Gibran punya komitmen yang sangat serius untuk meneruskan kesinambungan pembangunan dari era Pak Jokowi. Mas Emil, apakah ada target terbaru dengan masuknya Bu Hovifah bergabung bersama dengan Prabowo Gibran? Karena dari data yang kami tadi tampilkan, Mas, meski Prabowo Gibran unggul kemarin data terakhir 46,6%, tapi parpol PDIP masih mendominasi di Jawa Timur. Mas Emil. Ya, sekali lagi ini kan pertandingan yang berbeda ya antara partai dengan pemilihan presiden. Ya kalau dilihat juga kan bahwa banyak sekali nanti Pak Hanta Yuda pasti akan menjelaskan hasil cross tabulasinya bahwa memang kita tidak bisa juga memaksa pemilih partai untuk harus sama untuk pilihan presidennya, tapi selain dari itu juga kalau dijumlahkan tidak ada kombinasi yang sudah dikatakan melebihi 50% untuk partainya kan gitu kan, sehingga ini memberikan ruang tentunya dari segala sisi untuk punya optimisme bisa meraih suara di atas 50% tadi. Oke, tapi paslon lain kan juga tak gencar gitu Mas untuk merebut suara di Jawa Timur. Terlebih lagi Cak Imin yang memperkuat suaranya di Jawa Timur. Kemudian ada juga Pak Mahfud MD di sana. Ya, tentunya makanya sekali lagi semua paslon termasuk Bapak Prabowo dan Mas Gibran percaya bahwa yang terbaik itu adalah bersapa dengan masyarakat baik secara tatap muka langsung maupun hari ini era digital, ya kan? Dan inilah yang kemudian menjadi kunci dari apa yang akan terus dilakukan selama sisa masa waktu kampanye ini. Jadi ya semua bergerak kencang dan kita juga tentunya sebagai yang mendukung pemenangan ini melakukan kontribusi kita secara baik sambil menjunjung tinggi demokrasi yang tentunya mengedepankan kekeluargaan, guyup dan rukun. Mas Emil, tapi kami ingin tahu Mas sesungguhnya optimistis semacam apa yang dibangun sehingga duet kepala daerah ini Mas antara gubernur dan juga wakilnya satu suara mendukung Prabowo Gibran. Apa keunggulannya di Jawa Timur yang bisa betul-betul dipertahankan dibandingkan kandidat lain? Kita menyaksikan begitu, apalagi sekarang dengan segala hormat Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono ya juga ikut menjadi bagian dari pemenangan ini, dan hari ini Bapak Jokowi pemerintahan 10 tahun ini komitmen ya dari paslon Prabowo Gibran sangat kuat. Kan kita menyaksikan bagaimana di Jawa Timur pembangunan kita juga merasakan penyelesaian infrastruktur ya, kemudian juga bagaimana pemberdayaan desa, bagaimana didorongnya juga kawasan ekonomi khusus agar bagaimana investasi bisa masuk. Ini kan kerja sinergi dari pusat dan daerah. Jadi sebagai kepala daerah hari ini yang menjabat maupun mantan kepala daerah, tentunya faktor-faktor ini yang membuat kita semakin sepenuh hati untuk memberikan dukungan kepada paslon Prabowo Gibran. Oke, sepenuh hati. Nampaknya Mas Emil dan juga tim 02 ini cukup tenang dan juga optimis ya dengan keunggulan elektabilitas dari Prabowo Gibran saat ini di Jawa Timur. Tapi kalau kita melihat Mas Ciko, Insya Allah. Mas Ciko, kalau 2019 kemarin kan kalau dari segi partai PD Perjuangan menguasai di sana. Betul. Tapi kalau kita lihat Pilgub kemarin pun bahkan dimenangkan oleh Hovifah. Gitu ya. Tapi kan ada P3 yang ikut memenangkan Ibu Hovifah waktu itu. Sebenarnya P3 sekarang bersama kami, itu satu. Yang kedua, tadi saya mendengarkan Emil ini kan anak muda yang sangat cerdas ya. Salah satu pimpinan daerah yang the best lah di Indonesia. Bu Hovifah juga, kami semua juga mengakui itu. Tapi kan Bu Hovifah dan Emil Dardak ini sangat jauh sosoknya dengan Prabowo Gibran gitu loh. Maksudnya bukan sosok-sosok yang tidak punya karakter gitu. Jauhnya dari mana Mas? Soal karakter, kita bicara karakter. Hovifah sama Emil ini karakternya luar biasa. Jadi pemimpin berkarakter yang punya komitmen kuat pada masyarakat dan kerja nyatanya terlihat. Begitu juga Pak Jokowi yang selalu disebut-sebut oleh Emil tadi. Tapi sama sekali tidak menunjukkan karakter-karakter Prabowo dan Gibran. Dari tadi ini yang disebut soal Jokowi, soal Bu Hovifah, soal Emil yang mendukung, soal Pak SBY dan lain-lain. Saya melihat masyarakat ini juga bukan masyarakat yang gampang diatur-atur gitu ya oleh elit untuk memilih siapa. Mereka mungkin aja senang sekali dengan Hovifah dan Emil, dia senang sekali dengan Pak Jokowi, tapi kan mereka ingin melihat siapa yang mereka akan pilih. Karena mereka juga tahu bahwa hal-hal seperti komitmen itu kan bisa saja dari di mulut, tapi tidak bisa diwariskan begitu saja. Karakter juga nggak bisa diwariskan. Iya kan, Gibran pun bukan bapaknya. Ya kan, bapaknya itu Pak Jokowi jauh lebih dekat dengan Pak Ganjar, bisa kalau bisa sepenuh hati tadi memilih Prabowo Gibran kok. Siapa? Tadi kata Mas Emil. Emilnya kan. Ya kan, kita bukan bicara dengan masyarakat di bawahnya. Iya. Elit ini memang penting dalam pemilihan presiden atau pemilu legislatif. Kita mendekati elit, mendekati kiai-kiai, kita mendekati tokoh-tokoh masyarakat. Tapi yang paling penting kan turun ke bawah, bicara dengan masyarakat, memperkenalkan calon presiden dan calon wakil presidennya, dan visi misi serta program khas mereka. Jadi bukan saja, oh kita didukung ini loh, kalian harus pilih saya, kan bukan begitu. Nah, ini yang membedakan mungkin dengan Prabowo Gibran dengan Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Pak Ganjar dan Pak Mahfud dua pemimpin yang punya karakter yang berbeda, karakter yang kuat, rekam jejak yang jelas, lahir dari rakyat, bekerja keras untuk mencapai di mana posisi-posisi mereka sekarang. Mereka tahu penderitaan-penderitaan rakyat, mereka tahu menderita sebagai rakyat bagaimana, mereka tahu program-program apa yang cocok untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat. Nah, itulah yang akan kami lakukan. Dan tadi seperti dikatakan, kalau kita bicara soal angka-angka, kita bicara soal PDI Perjuangan masih mendominasi di sana ya, itu alhamdulillah. Tapi kita juga punya P3 ya, yang juga basis massa yang cukup kuat di sana. Ada Pak Mahfud, ada Yeni Wahid, ada keluarga Gus Dur dan lain-lain. Ya kita lihatlah nanti pertarungan seperti apa. Tidak ada kekhawatiran ya Hovifah merapat ke TKN meskipun juga sempat dilirik awalnya oleh PDIP. Gitu ya, nggak ada kekhawatiran. Tentunya siapa yang ngelirik Hovifah sama Emil sih, orang-orang hebat kok mereka. Tapi kesannya kok Anda meragukan bahwa pemilih yang berada di Jawa Timur tidak ikut elitnya? Ya karena saya meragukan Prabowo Gibran. Wajar kan? Iya. Dan saya rasa masyarakat bisa lihat kok mereka sangat meragukan Prabowo dan Gibran. Lihat hasil debat aja kemarin kan, salah satunya itu. Secara survei tadi, Prabowo Gibran unggul cukup signifikan, 46%. Gini ya, kalau kita bicara survei, Oke. Kita ke Bang Jazilul, semuanya mengklaim menguasai Jawa Timur dan paling dekat dengan akar rumput di Jawa Timur. Jangan-jangan kalau dari 01 juga merasa hal yang sama, yang paling punya Jawa Timur. Bang Jazilul. Ya Pak Andro, kita lihat dari trek sejarah saja. Sebenarnya dulu Pak Jokowi menang kan karena didukung Pak Ciko dan saya. Sehingga menang Jawa Timur. Jadi belum punya sejarah sebenarnya 02 menang di Jawa Timur. Cuman masalahnya ini bisa dicek bersama-sama.
memang kecurangan, intimidasi itu terjadi di Jawa Timur. Mungkin termasuk itu yang dialami Mbak Khofifah. Jadi masyarakat tahu kok di Jawa Timur harus memilih siapa gitu. Dan kita sudah cerdas. Oleh sebab itu pemilih Jawa Timur yang berbasis Nahdien sudah tahu kemana arahnya, siapa dari capres ini yang memiliki akar dan sanad ke Nahdien. Oke, Bang Jazilul, tapi tadi maksud intimidasi itu apa, Bang? Ya, tanya ke orang Jawa Timur tahu bahwa memang di Provinsi Jawa Timur kan memang sedang ada masalah. Pak Emil juga tahu. Nah, itulah yang kemudian seringkali dugaan-dugaan yang itu diutarakan oleh masyarakat itu juga yang terjadi. Nah, intimidasi yang lain banyak. Saya juga kemarin buat acara di Jawa Timur bersama Gus Muhaimin. Tiba-tiba besoknya polisi udah interogasi kalau kasih acara. Itu fakta itu, bukan mengada-ngada. Nah, oleh sebab itu bergabungnya Mbak Khofifah menurut saya bukan bergabung dengan cara yang tulus, semua juga sudah tahu. Maksudnya sehingga apa, saya yakin PKB akan tetap optimis bersama jejaring pesantren, partai akan memenangkan pasangan nomor 1 Gus Muhaimin. Baik, Bang Apalagi Jazilul. Gus Muhaimin. Bang Jazilul, tapi tadi cukup Bang Jazilul, tapi harus ditanggapi dulu Bang Jazilul. Anda mengatakan bahwa bergabungnya Bu Khofifah ke 02 itu nggak tulus, Mas Emil. Mas Emil, silakan ditanggapi bergabungnya Bu Khofifah ke 02 tidak tulus. Oh ya, tentunya tadi saya kan menyampaikan kata sepenuh hati, ada ketulusan, ada chemistry lah kalau bahasa anak sekarang ya, antara Bu Khofifah dengan paslon Prabowo Gibran. Tadi saya juga mendengar pokoknya kalau memang ada kesulitan tentunya saat ini kita meyakini penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu dilakukan sebaik mungkin, ada oversight, ada civil society yang juga dengan kencang melakukan tentunya istilahnya pemantauan ya. Tetapi sekali lagi kembali saya sebagai seseorang yang relatif cukup intensif berinteraksi dengan Ibu Khofifah, sebenarnya telah mengetahui sejak lama gitu bahwa memang ada chemistry itu. Oke, jadi sepenuh hati dan ada chemistry kok Bang Jazilul. Jangan berburuk sangka begitulah. Atau ini bentuk kekecewaan karena Bu Khofifah nggak jadi gabung ke Amin? Bukan sama sekali. Itu informasi yang saya dapat dari Jawa Timur. Dan informasi yang lain pada saat Bu Khofifah menyatakan bergabung, itu sekdanya juga sedang diperiksa di KPK gitu. Jadi itu pastilah orang awam yang sedikit cerdas itu tahu. Oleh sebab itu kami justru memahami posisinya Bu Khofifah. Pak Emil sebagai temannya, tanya aja itu ke DPRD Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu maksud saya janganlah kemudian urusan-urusannya terkait dengan penegakan hukum dan lain-lain dicampur aduk dengan urusan Pilpres. Demikian juga bukan hanya itu, kejadian yang saya alami sendiri. Ketika Pak Muhaimin datang pada satu titik di satu desa, itu PJ kepala desa dipanggil, kepala desa dipanggil, ditanyakan Pak Muhaimin ngapain, kamu berani-beraninya ngundang Pak Muhaimin. Itu apa kalau bukan intimidasi? Itu kepala desa, apalagi Bu Khofifah. Baik, saya pikir kalau mau jujur begitu yang terjadi di Pangan Jawa Timur, maka jangan takut-takuti dan jangan bodoh-bodohi masyarakat Jawa Timur. Yang nakuti siapa Bang, yang bodohi siapa Bang Jazilul? Saya nambahi begini. Nah, ini harus dijawab ini, harus dijawab. Silakan Mas Emil. Ada faktanya, Ya, Ibu Khofifah ini kan dikenal sebagai singa podium ya, dulu juga tahun 90-an waktu beliau DPR RI, di saat itu era Orde Baru, beliau dikenal karena berani kemudian untuk berpidato di luar dari skrip yang sudah di screening pada saat itu. Jadi pandangan seperti ini tentu juga tidak
saya ingin membela Ibu Khofifah justru ya, bukan membela siapapun tapi justru Bu Khofifah. Saya sebagai orang terdekat Bu Khofifah tahu beliau akan bertindak sesuai integritas. Jadi saya tahu bagaimana beliau memimpin Jawa Timur, mengedepankan tentunya good governance, dan kemudian beliau tentunya juga melakukan pilihan politik dengan pertimbangan yang sangat matang, termasuk pilihan sesuai hati nurani. Jadi banyak sekali juga kiai-kiai yang kemudian memberikan nasihat, memberikan saran, juga menjadi pertimbangan dari Ibu Khofifah, dan ya alhamdulillah kemudian kita selaras satu perjuangan. Oke, nggak ada itu intimidasi. Klaimnya Mas Emil begitu, Bang Jazilul. Oke, kalau begitu saya langsung mau ke Mas Hanta deh. Mas Hanta, sebenarnya kalau Anda melihat, memetakan ya, melihat bergabungnya Bu Khofifah ke TKN, dan juga kemudian ada Caimin di sana yang juga berfokus untuk merebut, menguatkan kembali suara di Jawa Timur. Nah, dan juga ada Yeni Wahid dan juga Mahfud MD di 03 yang juga tak kalah gentar. Tapi sebenarnya daya gedor siapa yang paling kuat untuk mengamankan suara Jawa Timur, Mas Hanta? Maria, saya mulai dari faktor Khofifah ya. Bu Khofifah ini harus kita akui posisinya tentu strategis dan seksi secara elektoral. Mengapa? Karena 3 hal. Satu, beliau memiliki pendukung secara politik. Dan kita tahu beliau pernah mengikuti kontestasi elektoral di Jawa Timur 3 kali. 2 kali kalah, hampir menang bahkan terakhir itu. Kemudian yang terakhir menang. Artinya beliau punya pendukung. Itu posisinya strategis tentunya. Yang kedua, Bu Khofifah juga adalah gubernur yang relatif populer. Di data survei kami terakhir Jawa Timur itu tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Khofifah Emil Dardak ini cukup tinggi, sekitar 80%. Dan itu strategis. Beda ceritanya kalau ternyata tingkat kepuasannya cuma 40%, 50% misalnya. Dan yang ketiga, Bu Khofifah adalah tokoh NU, kadar ke-NU-annya sangat kuat. Sekarang masih menjabat sebagai ketua muslimat NU, dan ini mesin politik potensial. Beliau bisa mengkonsolidasi simpul-simpul politik Nahdliyin yang tersebar di berbagai macam pesantren, bisa menggerakkan mesin-mesin politik, bertemu dengan pesantren, dengan kiai kultural, dengan tokoh-tokoh NU dan sebagainya. Nah, dari 3 hal ini tentu kesimpulannya Bu Khofifah memiliki semacam vitamin elektoral. Jadi booster buat pasangan Prabowo Gibran yang didukung, suka atau tidak suka, secara tidak langsung tentunya, karena ini variabel nomor 2, faktor nomor 1 tetap adalah faktor figur si performa elektoral capres-cawapres. Tapi sebagai mesin pengepul suara, ini potensial posisi Bu Khofifah ini. Apalagi kalau kita bedah sedikit di Jawa Timur, ada 3 triple majority, 3 segmentasi raksasa ya yang sangat kuat di Jawa Timur. Angka yang hampir sama di data survei kami. Pertama, warga Jawa Timur yang merasa terasosiasi dengan NU itu 80%, angkanya 80%. Yang kedua, tingkat kepuasan kepada Jokowi, ini faktor kedua, ada faktor Jokowi, 1 NU, kedua Jokowi, juga 80% di Jawa Timur. Punya selisih sedikit dan Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah tingkat kepuasan seperti saya katakan kepada Khofifah 80%. Artinya angka 80 ini kan menentukan segmentasi yang sangat besar. Sementara Khofifah punya pengaruh. Kombinasi sebelumnya ada faktor Pak Jokowi, kemudian ada faktor Bu Khofifah. Ini suka atau tidak suka, ini memberikan dampak tentunya kepada pasangan yang didukung oleh Bu Khofifah. Nah, dia bisa mempertebal kemenangan dari faktor tadi yang saya katakan, berbagai macam faktor tadi. Sehingga di posisi semacam ini, maka Bu Khofifah bisa, misalnya, ini misal saya, Bu Khofifah mendukung nomor 1 atau nomor 3, itu bisa membuat merata kekuatannya. Tapi dengan mendukung nomor 2, dengan data survei terakhir, meskipun pemilu masih 1 bulan lebih, itu masih memberi semacam mempertebal kemenangan. Itu dari sisi Khofifah. Yang kedua, komentari Pak Jazilul dan Mas Emil Dardak tadi ya, posisi Bu Khofifah kemudian memilih ini. Saya punya 3 analisa faktor atau variabel yang menjadi pertimbangan rasional Khofifah, 3 kalkulasi Bu Khofifah yang rasional saya. 1 tadi Mas Emil Dardak mengatakan dari sisi chemistry tadi. Bu Khofifah ini menurut saya, kalau kita lihat rekam jejaknya Maria, itu tidak pernah berseberangan dengan Pak Jokowi. Dia selalu bersama dengan Pak Jokowi, pernah jadi jubir Pak Jokowi, kemudian maju di Pilkada Jatim, itu didukung oleh partai yang sekarang di TKN-nya Prabowo Gibran, yaitu Demokrat, Golkar, dan PAN, meskipun ada P3, dan berhadapan dengan partainya Gus Jazilul, PKB dan PDIP. Jadi wajar menurut saya ada pertimbangan itu dari secara etis. Yang kedua,
Khofifah secara politik strategis mempertimbangkan ingin maju lagi, beda dengan yang lain, mungkin jadi tim ses ingin menjadi menteri. Bu Khofifah yang ditarget, yang dibidik menurut saya adalah Gubernur Jawa Timur. Dengan posisi membidik posisi Jawa Timur, dia membutuhkan tiket politik dan itu terbukti. Bu Khofifah mendapatkan rekomendasi dari Golkar, dari Demokrat, dari PAN, sudah dipegang oleh Bu Khofifah untuk running di Pilkada Pilkada Jawa Timur. Sehingga pertimbangan ini yang saya kira lebih menjadi kalkulasi Bu Khofifah sudah mengantongi untuk maju lagi dengan Mas Emil Dadak atau tidak nantinya. Dan satu lagi, kalkulasi realistis, beliau melihat potensi kemenangan. Data survei terakhir pasangan Prabowo Gibran tentu memiliki potensi kemenangan lebih besar meskipun masih dinamis. Mas Hanta, kalau bahasa Mas Hanta tadi pemilihan diksinya mempertebal kemenangan dari 02, apakah artinya potensi satu putaran itu akan makin nyata, Mas Hanta? Saya kira Jawa Timur betul nomor 2 ya setelah Jawa Barat, tapi tidak bisa disimpulkan kemudian bisa menjadi satu putaran. Saya melihat dari data kami belum bisa disimpulkan Pilpres akan berlangsung dalam satu putaran, masih 50-50, bahkan masih 62 putaran ya, 60% 2 putaran. Kenapa? Angkanya masih kisaran 45 sampai 50%. Potensinya yang harus kita lihat bagaimana tingkat kepuasan pada Pak Jokowi. Kalau ternyata tidak naik sampai 80% atau flat saja, itu sulit untuk satu putaran. Yang kedua, apakah Pak Prabowo bisa menahan laju pergeseran atau soliditas di basis pemilih dia di Jawa Barat, di Sumatera. Dan ketiga, bagaimana kerja Pak Jokowi dan Mas Gibran, apakah bisa memigrasi pemilih Mas Ganjar untuk mendukung pasangan itu. Sepanjang itu misalnya tidak dilakukan secara efektif, maka potensi 2 putaran menurut saya relatif masih terbuka ketimbang satu putaran. Tetapi satu putaran juga tidak tertutup, sehingga menurut saya Jawa Timur yang peta yang saya sampaikan tadi mempertebal kemenangan di Jawa Timur ya, tentu memberi kontribusi ke nasional secara otomatis, tapi apakah ini langsung bisa disimpulkan akan menang dalam satu putaran, menurut saya masih ada variabel atau faktor-faktor lain yang juga determinan ketimbang selain faktor Bu Khofifah dan Pak Timur dari tadi. awal tadi penjelasan Mas Hanta, Bang Ciko udah ketawa-tawa ingin menyangkal, tapi tenang Mas, masih ada potensi 2 putaran katanya. Kita tahan dulu ya, harus dijawab nanti usai jeda saat lagi. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan tampilkan terlebih dahulu. Berikut ini merupakan perolehan suara partai politik di Jawa Timur pada pemilu 2019. Kita tampilkan untuk Anda pemirsa perolehan suara partai politik di Jawa Timur pada pemilu 2019. Memang urutan pertama ini diraih oleh PDI Perjuangan dengan 4,31 juta suara. Kemudian diikuti oleh PKB 4,19 juta suara. Posisi ketiga ada Gerindra di sana 2,40 juta suara. Kemudian diikuti oleh Golkar 2,25 juta suara dan terakhir ada Nasdem dengan 2,19 juta suara. PDI Perjuangan masih unggul dalam perolehan suara di 2019 di wilayah Jawa Timur, Mas. Apakah ini masih relevan kalau kemudian kita melihat hasil survei saat ini? Dan juga sebenarnya strategi dari tim 03, ada Pak Mahfud MD di sana dan juga ada Mbak Yeni Wahid di sana. Siap tidak melawan seksinya Bu Khofifah tadi kalau kata Mas Hanta? Sangat siap, makanya saya ingin, tadi saya senyum-senyum bukan apa-apa. Saya dari tadi dengerin Emil, dengerin Mas Hanta. Itu kayaknya Jokowi Khofifah ini nomor urut 4 nih kayaknya. Iya, maksudnya iya ada capres-cawapres lain lagi gitu. Jadi ini sama sekali tidak kita bicara di tahun 2024 ini, masa kita masih bicara semuanya soal primordial dan ketokohan. Kita nggak bicara visi misi, program dan gagasan. Padahal kita kan selalu menggaungkan itu. Kampanye itu tentang visi misi, program, gagasan, rekam jejak sang calon ya, calon presiden maupun calon wakil presiden. Tadi disebutkan tentunya ada Mbak Yeni dan lain-lain, tapi tentunya yang paling utama bagi kami adalah ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Kedua tokoh ini yang memang maju sebagai capres maupun cawapres yang ada di kertas suara. Ini yang akan kita jual, tanda kutip, ke masyarakat dengan program-programnya, program-program yang dekat dengan program-program kerakyatan. Nah ini yang masyarakat juga, saya yakin masyarakat itu sekarang juga udah bukan lagi gampang mendengar samina wa ta'na apa yang dikatakan oleh orang yang dianggap tokoh, kemudian mereka otomatis memilih siapapun itu ya. Jawa Timur loh ini Mas. Kenapa memang Jawa Timur? Lumbung suara NU di sana. Betul, tapi kalau kita bicara Nahdlatul Ulama kan tersebar di antara 3 paslon. Iya kan, ada Pak Mahfud juga nggak kurang-kurang NU, Mbak Yeni juga nggak kurang yang NU ya kan, Gus Imin juga ya kan, Bu Khofifah begitupun. Jadi intinya kalau kita bicara soal Nahdlatul Ulama,
caleg-caleg dari PDI Perjuangan juga banyak sekali tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di sana. Jadi kalau kita bicara soal Nahdlatul Ulama itu tersebar. Nah, kita sekarang bicara apa sih? Kita bicara ketokohan capres maupun cawapresnya gitu. Saya lebih senang melihat itu. Kalau ditanya Jatim milik siapa, kan judulnya itu Jatim milik rakyat Jatim yang ingin kesejahteraan, rakyat Jatim yang ingin mempunyai program-program ke depan yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Itu Tapi aja. nama Hovifah kan di Jawa Timur sebagai seorang gubernur, Mas Emilnya juga sebagai wagub, mereka juga pasti memamerkan kinerja mereka, prestasi mereka selama di Jawa Timur. Betul. Itu Gini kan deh, jadi pengaruh juga, Mas. Popularitasnya tinggi tadi kok. Gini deh, saya itu tingkat die hardnya kesukaannya. Pak Jokowi loh. Oke. Ya kan? Tapi saya kan memilih Ganjar dan Mahfud. Karena saya tahu program-programnya lebih baik. Dan saya tahu Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu lebih dekat dengan Pak Jokowi cara-cara memimpinnya. Karakter kepemimpinannya sama-sama bisa belusukan, sama-sama energik, sama-sama anti terhadap ketidakadilan dan lain-lain. Nah ini yang mereka sama-sama membangun rakyat, sama-sama punya sejarah sebagai rakyat, dari rakyat dan berjuang sebagai rakyat dan mencapai pada titik di mana Anda mereka ingin mengatakan bahwa pemilihan rasional lebih dominan daripada yang berdasarkan kesukuan, mungkin dekat dengan ulama, dekat dengan kiai? Oh iya, saya merasa di tahun 2024 ini saya rasa memang udah saatnya, sekarang udah zaman teknologi ya, semua informasi bisa terbuka dengan lebar, mereka bisa melihat debat di televisi ya kan, mereka bisa melihat sosok-sosok capres maupun cawapresnya secara langsung tanpa harus mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah seperti di era-era lalu. Anda gitu, meragukan mesin politik dari PD Perjuangan di Jawa Timur? Enggak dong, sama sekali enggak. Kami tidak. Nggak disebut sama sekali deh tadi, Mas. Apa tuh? Oh tadi kan saya udah bilang mesin politik PDI Perjuangan itu nomor 1, itu udah jelas kan. Oke. Maria kan nomor 1 menyebut angka itu kan, itu udah pasti. Dan saya bilang tadi kan bahwa caleg-caleg kita juga banyak dari Nahdlatul Ulama. Jadi mesin politik sudah pasti, belusukan sudah pasti, canvassing sudah pasti. Program dari 21 program capres maupun cawapres kami udah pasti yang dekat dengan rakyat itu tadi. Nah ini yang Berapa persen akan suara memenangkan. Ganjar targetnya Mas di Jawa Timur, Mas? Targetnya sih Kita sambil bisik-bisik aja. targetnya harus 40-an persen lah. Oh wow, Ya. cukup tinggi. Iya, karena gini, logikanya adalah ketika kita bicara soal suara PDI Perjuangan, tentunya suara capresnya harus lebih tinggi dan itu wajar. Optimis, 40% Seperti biasanya begitu. Ganjar di Karena Jawa ada Timur. Perindo, ada P3 bersama kami dan ada Hanura juga dan ada relawan-relawan. Oh itu, optimis 40% Ganjar di Jawa Timur. Kalau pasangan Amin berapa Bang Jazilo? Karena kalau kita padukan mesin suara antara Nasdem dan juga PKB berdasarkan 2019 kemarin, cukup besar kok. 40 juga, 20-nya ke Emil. Iya, tentu kita punya target 60%, harus lebih dari 50% di Jawa Timur. Udah, kelar selesai ya. Begini, kita kadang mempersonifikasi orang. Pak Hovifah itu personifikasi karena menurut saya mesin PKB juga jalan, itu satu. Kalau Mbak Hovifah itu juga muslimat, mestinya berhenti hari ini. Karena muslimat kan tidak ikut-ikutan di Pilpres gitu. Maksud saya apa? Mesin politik jangan diremehkan. Mesin pesantren juga kita punya besar. Oleh sebab itu bagi kami justru keadaan Mbak Hovifah yang tadi disebut oleh Pak Hanta, Pak Jokowi yang kepuasannya tinggi, itu ya hitung-hitungan yang dilihat dari pola survei. Tapi dari pola spirit di Jawa Timur udah hilang pulungnya kok. Kok kesini? Udah nggak ada pulungnya, Pak Jokowi sudah hilang pulungnya bagi orang Jawa Timur. Nah soal Mbak Hovifah kita lihat besok kan Pak Emil juga bisa maju jadi gubernur. Jadi maksud saya apa? Masih banyak dinamika yang tidak bisa disimbolkan dengan secara sederhana karena kepuasan tinggi dan lain-lain. Masih ada tokoh yang kemudian bisa dalam jangka waktu yang cukup bisa menerobos untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Jadi bukan satu-satunya nama, saya begitu. Oleh sebab itu ketika masuk person Pak Hovifah di jajaran 02 bagi kami itu biasa saja, itu kan personal. Karena mesin muslimat juga banyak yang bersama PKB. Mesin pesantren masih banyak yang juga bersama PKB gitu. Oleh sebab itu kalau disebut tadi banyak kecocokan Mbak Hovifah dengan 02, saya justru ngelihat cocoknya di mana. Kok masih ragu sih Bang Jazilo nih? Karena iya, karena apa? Karena Mbak Hovifah itu NU. Jadi dari visi ke NU-an, dari visi Amalia itu bukan di 02. Gitu maksud saya. Kalau dari sisi kepentingan praksis tadi yang disebut mau nyalon gubernur lagi,
mungkin iya, tapi saya lebih melihatnya pada sisi masalah yang sedang dihadapi Mbak Hovifah yang kemudian itu menjadi tekanan. Mas Emil harus ditanggapi, Mas Emil. Itu satu yang lain. Maka jadi PKB tetap optimis dengan mesin politik yang dimiliki oleh PKB. Mas Emil harus ditanggapi, ada tekanan, juga, ada masalah, Mas Emil. Ditahan dulu Bang Jazilul, Mas Emil. Ya. Oh, baik, ya enggak, saya menanggapi ya, ini final statement ya. Jadi pertama bahwa kita melihat dengan jelas bahwa memang komitmen ya dari Bapak Prabowo untuk meneruskan program Pak Jokowi itu tidak menihilkan kualitas personal yang dimiliki beliau. Di dalam kontestasi sebelumnya juga tentunya walaupun beliau kemudian harus mengakui keunggulan Bapak Jokowi, tetapi beliau telah berkompetisi dengan kesatria dan juga memiliki basis dukungan yang baik. Dan ternyata sebagai seorang abdi di dalam kabinet Bapak Jokowi, beliau memberikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Nah, tetapi saya juga merasakan saya pernah menjadi suksesor, baik di pemilihan bupati maupun juga di pemilihan wakil gubernur. Memang kontinuitas ini bukan sesuatu yang mudah didapatkan. Kesinambungan kebijakan itu kemudian kalau tidak terwujud akan sangat berdampak kepada langkah-langkah strategis yang membutuhkan dari konsistensi. Hilirisasi misalnya, melanjutkan infrastruktur, itu kan juga butuh keberanian mengambil risiko yang tinggi. IKN ya. Nah, oleh karena itu memang kami melihat ini pada berbagai tataran. Jadi kesinambungan inilah yang kemudian bukan istilahnya bukan datang dengan sendirinya. Bapak Prabowo telah membuktikan itu dan juga tentunya beliau sudah datang dengan personal political ya, artinya beliau punya basis politik yang mumpuni, beliau juga punya rekam jejak dalam mengabdi di pemerintahan, termasuk sebagai tim dari Pak Jokowi, dan beliau tidak malu-malu untuk mengungkapkan itu. Nah, saya rasa keseriusan dan komitmen beliau itu tentunya menjadi pertimbangan yang serius juga bagi kami semua, termasuk insya Allah konstituen. Tapi seperti Mas Ciko tadi sampaikan juga bahwa betul pemilih, mari pemilih tentu harus mempelajari rekam jejak masing-masing paslon. Setuju. Jadi memang harus didalami, Pak Jazilul, Pak Ciko, semua kami memang harus bekerja keras untuk memperkenalkan paslon kami agar masyarakat memilih dengan informasi yang memadai. Oke, Mas Hanta, bagaimana nih Mas? Masing-masing mengklaim memiliki kekuatan yang cukup penuh di Jawa Timur, tapi kalau melihat karakteristik pemilih di Jawa Timur seperti apa? Singkat saja Mas. Iya, kalau membaca Jawa satu ya, pemilih itu tipologinya beda-beda. Tapi saya setuju bahwa tadi itu Bu Khofifah itu salah satu faktor. Ada tokoh-tokoh lain, tapi kita kan sedang membahas Bu Khofifah. Kekuatan NU itu tidak tunggal, dia tersebar, Maria. Misalnya kekuatan di Jawa Timur itu partai paling kuat PDIP, PKB, barulah partai yang lain. Tokoh-tokoh juga tersebar, ada Bu Khofifah, ada Yeni dan sebagainya. Tentu mungkin Bu Khofifah lebih kuat karena sedang menjabat sebagai gubernur. Tentu yang ketiga ada entitas tokoh-tokoh kiai, kultural, struktural dan sebagainya. Mereka juga punya pengaruh. Jadi tidak tunggal cara membacanya. Tetapi mereka potensi bahwa faktor figur lah yang paling menentukan. Yang kedua, di regional secara subkultur juga misalnya di Tapal Kuda dan Madura itu PKB kan cukup kuat. Nah, di sini persaingan nanti Prabowo dan Anies. Kemudian daerah Mataraman basisnya PD Perjuangan, Partai Mas Ciko, itu Mas Ganjar lumayan menjadi basis. Arekan dan Pantura itu pertarungan semua kandidat tentunya. Itu kalau kita mapping ya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Maria. Dalam studi perilaku pemilih kan ada tiga tipologi pemilih. Satu pemilih sosiologis, dia memilih karena basis terasosiasi yang sama, termasuk misalnya karena agama, karena daerah, karena etnis, termasuk karena NU, sama-sama NU. Nah, basis ini ada yang mengikuti kiainya, tetapi tidak semua di Jawa Timur cara membacanya. Yang kedua, ada pemilih psikologis, dia memilih karena masih muda, karena misalnya Mas Emil Dardak dipilih karena masih muda, cerdas dan sebagainya, ramah dan sebagainya. Yang ketiga, nah pemilih rasional seperti Mas Ciko katakan, Mas Emil dan Gus Jazilul katakan tadi, pemilih rasional juga besar Jawa Timur. Berdasarkan survei kami, separuhnya itu pemilih rasional. Mereka memilih melihat rekam jejak, melihat program dan lain sebagainya. Jadi positif saja bahwa pemilih rasional itu banyak di sana. Bertarunglah gagasan, bertarunglah tentang program dan sebagainya. Nah, untuk kekuatan figur tadi yang ditarungkan kan personal branding, isu branding, program branding mereka pertarungkan. Ada mesin politik, Maria. Mesin politiknya itu Andrew macam-macam. Ada partai, ada Khofifah namanya, ada NU namanya, seterusnya. Nah, di titik ini Bu Khofifah,
Kofifa, Emil Dardak dan sebagainya. Ini namanya mesin politik, pengepul suara, bisa sukses, bisa tidak. Mereka punya potensi. Tetap faktor utamanya figur, isu dan programnya. Jadi itu saya kira yang harus potensi di Jawa Timur semua punya potensi untuk bertarung di sana. Yang saya sampaikan tadi ada data per hari ini Prabowo Gibran paling unggul. Tetapi kan kita belum tahu itu data per hari ini, masih 1,5 bulan siapa yang akan memenangkan pertarungan. Akankah kemudian di Jawa data Timur itu linier hingga 1,5 bulan ke depan ya? Kita tunggu nanti daya gedor dari masing-masing paslon siapa yang paling banter di Jawa Timur. Terima kasih banyak Mas Ciko. Terima kasih juga Mas Emil, Mas Hanta, Bang Jazil. Terima kasih ya telah bergabung di Kabar Petang hari ini.